Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman keadaannya saat ini? Semoga kita berada dalam keadaan sehat ya, meskipun kita berada di tengah pandemi saat ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani dari kelas PGMI B dengan NIM 230401860. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester yang diampu oleh Ibu Nenek Ratnasari. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul pendidikan anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunanetra dan anak tunalaras. Apa sih anak tunanetra itu dan anak tunalaras itu? Yuk kita bisa mempelajarinya materi bersama-sama melalui video ini ya. Selanjutnya kita akan membahas penjelasan materi yang pertama ya. Apa sih pengertian tunanetra itu atau anak tunanetra itu seperti apa? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman pernah tidak menjumpai atau melihat anak tunanetra saat kita bepergian atau saat keluar rumah? Nah, tentunya teman-teman bisa membedakan ya antara anak tunanetra dengan anak normal biasanya. Nah, biasanya yang kita temui ya anak tunanetra itu kan membawa sebuah tongkat ataupun kacamata. Tidak memakai kacamata pun kita bisa melihat dari kelopak matanya yang terdapat infeksi maupun tidak normal seperti anak lainnya. Nah, jadi anak tunanetra itu adalah anak yang memiliki gangguan pada penglihatan sehingga dia dalam pembelajaran dia harus menggunakan pelayanan atau pendidikan khusus. Selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik anak tunanetra. Yang pertama itu dari segi kognitif atau kecerdasannya. Pada karakteristik kognitif ini, anak yang ingin memperoleh sebuah informasi, ia harus kontak langsung terhadap objek yang ia ingin pelajari. Contohnya, kita ingin memperkenalkan sebuah meja. Nah, anak tunanetra itu harus memegang sebuah meja. Nanti ia akan mengira-ngira, oh seperti ini bentuk meja itu. Kemudian bisa juga memperkenalkan sebuah pintu maupun buku. Nanti anak juga akan bisa mengira, oh seperti ini bentuk pintu itu dan bentuk buku itu seperti ini. Nah, jadi akan ada banyak lagi yang bisa dipelajari oleh anak tunanetra melalui perabaan oleh tangannya. Adapun juga objek yang sangat sulit dipegang oleh anak tunanetra, misalkan api, awan, gunung, dan binatang kecil yang sangat sulit untuk dipegang anak tunanetra. Tidak hanya objek meja, terus buku, terus pintu itu tidak. Juga kita bisa memperkenalkan sebuah miniatur hewan. Misalkan ingin memperkenalkan gajah, itu juga bisa menggunakan miniatur bentuk hewan gajah, jerapah ataupun harimau. Nanti anak tunanetra bisa mengira, oh seperti ini bentuk gajah, seperti ini toh bentuk jerapah. Dan selanjutnya dari segi akademik, secara umum kemampuan akademik anak tunanetra dengan anak normal biasanya itu sama. Akan tetapi anak tunanetra kalau membaca dan menulis itu menggunakan huruf braille. Nah, teman-teman sudah pernah belum melihat huruf braille atau sudah pernah mempelajarinya? Nah, pada huruf braille itu mempunyai pola-pola tertentu. Kita juga bisa mempelajari huruf braille tersebut. Nah, selanjutnya pada karakteristik fisik. Nah, tentunya kita bisa membedakan ya antara anak tunanetra dengan anak normal lainnya. Secara langsung kita bisa membedakan dalam segi fisiknya. Biasanya anak tunanetra itu bisa dilihat dari segi kelopak matanya yang terdapat infeksi, terus suka berkedip,
atau juga bisa pola mata yang tidak beraturan atau cepat. Dan masih banyak lagi yang bisa membedakan antara fisik anak tunanetra dengan anak umum lainnya. Selanjutnya dari segi motorik, pada karakteristik ini anak tunanetra lebih membutuhkan waktu yang sangat lama daripada anak normal lainnya untuk menyesuaikan lingkungannya, sehingga untuk berjalan dengan aman dan efisiensi itu anak tunanetra harus melakukan pelatihan. Contohnya pada saat di sekolah, waktu ia ingin pergi ke ruang guru, ia harus berulang kali ataupun bisa bolak-balik untuk bisa menghafal jalan untuk ke ruang guru. Selanjutnya yaitu pada karakteristik perilaku. Kondisi tunanetra secara tidak langsung menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak tersebut. Meskipun demikian, hal itu tidak berpengaruh pada perilaku anaknya. Anak tunanetra juga sering menunjukkan perilaku stereotip, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Meskipun tersebut dapat berupa sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, atau menggoyangkan kepala dan badan atau berputar-putar. Untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut dengan membantu mereka memperbanyak aktivitas atau mempergunakan strategi perilaku tertentu seperti memberikan pujian atau alternatif pengajaran perilaku yang positif dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pribadi dan sosial. Mengingat tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan, maka anak tunanetra itu sering mempunyai kesulitan dan melakukan perilaku sosial yang benar. Sebagai akibat dari ketunanetraan yang berpengaruh terhadap keterampilan sosialnya, anak tunanetra perlu mendapatkan latihan langsung dalam bidang pengembangan persahabatan, menjaga kotak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang benar, menggunakan intonasi suara atau bicara untuk mengekspresikan perasaan. Tetapi tunanetra juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut. Keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Dari keadaan tersebut mengakibatkan tunanetra lebih terlihat bersikap curiga yang berlebihan kepada orang lain, mudah tersinggung, atau ketergantungan pada orang lain. Anak-anak tunanetra umumnya memiliki sikap ketergantungan yang kuat pada orang lain dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Kondisi yang demikian umumnya wajar terjadi pada anak tunanetra berkenaan dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Selanjutnya kita akan memasuki faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Yang pertama yaitu pada fase prenatal. Faktor penyebab keturunan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan faktor keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Antara lain yaitu faktor keturunan. Ketunanetraan disebabkan faktor keturunan yang terjadi hasil perkawinan bersaudara, sesama tunanetra, atau mempunyai orang tua tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis, pigmentosa, atau penyakit pada retina. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundurnya atau memburuknya retina. Gejala pertama yang sukar itu di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikitnya penglihatan pusat yang tertinggal. Yang kedua yaitu pertumbuhan seorang anak di dalam kandungan, yaitu keturunan yang disebabkan karena proses pertumbuhan kandungan yang disebabkan oleh gangguan waktu ibu hamil, penyakit seperti TBC sehingga merusak sel-sel tertentu. Terus kemudian infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air yang dapat menyebabkan
kerusakan pada mata, telinga, jantung, dan sistem susunan saraf pusat yang ada pada janin yang sedang berkembang. Kemudian infeksi karena penyakit kotor atau traksoma, tumor terjadi akibat terjadinya pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau bola mata itu sendiri. Kemudian bisa juga karena kurangnya vitamin. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Yang kedua yaitu fase neonatal, di mana bayi prematur. Prematur adalah bayi yang lahir sebelum saatnya. Kemudian juga bisa bayi yang tidak ada posisinya itu tidak seperti bayi yang lain. Yang ketiga yaitu postnatal, penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal yang dapat terjadi saat bayi setelah lahir. Yang pertama yaitu kerusakan pada mata atau saraf pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit yang tidak biasanya seperti gonorrhea yang menular pada bayi, yang pada akhirnya bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Kemudian mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya kekurangan vitamin A, kemudian terkena virus silinizon atau katarak. Katarak yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh, akibatnya terlihat luar mata menjadi putih. Kemudian diabetik retinopati itu adalah gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi sehingga merusak penglihatan. Itu tadi juga ada macular degeneration dan kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer akan tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas dengan objek-objek di bagian tengah di bidang penglihatan. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada layanan khusus bagi anak tunanetra, yaitu yang pertama penguasaan Braille. Penguasaan Braille yang dimaksud adalah kemampuan untuk menulis dan membaca Braille. Keterampilan menulis berkaitan dengan penggunaan alat tulis Braille, yaitu Reglet, Magic Ketik Braille, penulisan huruf, angka, dan kombinasi angka dan huruf, dan komputer Braille. Sedangkan membaca lebih berkaitan dengan keterampilan membaca dari berbagai media tulisan. Yang kedua yaitu latihan orientasi dan mobilitas. Latihan orientasi dan mobilitas adalah jalan dengan pendamping awas, latihan jalan mandiri, latihan jalan dengan menggunakan alat bantu, tongkat, seperti itu. Selain itu juga perlu penguasaan latihan bantu diri di kamar mandi dan WC, atau di kamar makan, di kamar tidur, di dapur, dan di kamar tamu, sampai mampu mandiri ke sekolah dan tempat lain. Yang ketiga, penggunaan alat bantu dalam pembelajaran berhitung dan matematika, meliputi papan Taylor frame, cubaritma, kemudian sempoa dalam operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan beberapa konsep matematika Braille. Terus kemudian pelajaran pendidikan jasmani bagi anak tunanetra. Pembelajaran pendidikan jasmani bagi anak tunanetra menggunakan pendidikan jasmani adaptif yang dilakukan berkaitan dengan jenis kecacatan anak, kemampuan fisik anak, dan memodifikasi sarana dan
Prasarana olahraga meliputi ukuran lapangan atau lintasan, alat yang digunakan dalam olahraga, dan aturan yang dipakai. Untuk pembelajaran IPA tersendiri, dalam pembelajaran IPA dapat mungkin menggunakan modal yang dapat diamati dan diraba oleh anak tersebut, sehingga memudahkan anak tersebut bisa mengenali objek yang ia pelajari. Selanjutnya kita ke prinsip pembelajaran yang harus diterapkan pada anak tunanetra. Yang pertama yaitu prinsip individual. Prinsip individual yaitu suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap keadaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra. Yang kedua, prinsip pengalaman penginderaan. Strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung siswa tunanetra terkait materi yang mereka pelajari. Selanjutnya, prinsip totalitas, di mana prinsip totalitas yang dimaksud pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi untuk dirinya digunakan dengan baik. Kemudian prinsip aktivitas mandiri. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dan motivator untuk anak dapat belajar secara aktif dan mandiri. Nah, untuk materi tunanetra. Jadi kesimpulannya, anak tunanetra itu memiliki keterbatasan pada penglihatannya. Maka dari itu guru dan orang-orang di sekitarnya dituntut untuk mengembangkan pembelajaran atau pemahaman dengan indera lain yang mereka miliki, terutama untuk memahami seperti pada pemahaman warna, gunung, matahari, dan hal-hal lainnya. Indera lain mereka harus benar-benar dilatih agar mereka mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya secara mandiri. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki pada materi yang kedua, yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunalaras. Dari segi pengertiannya, anak tunalaras adalah anak yang tidak dapat bisa mengontrol emosinya dengan baik sehingga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian apa saja sih faktor penyebab anak tunalaras itu? Nah, yang pertama yaitu dari segi faktor keturunan, di mana keturunan memberikan banyak bukti bahwa yang dilahirkan dalam keadaan normal, keabnormalan perilaku menyimpang yang dilakukan orang tuanya memberikan kontribusi ketunalarasan kepada generasi berikutnya. Beberapa perilaku menyimpang tersebut diantaranya adalah kawin sedara, alkoholisme, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Yang kemudian faktor psikologis yang menyimpang dapat menimbulkan perilaku agresivisme, suka memberontak, memukul, mencela, merusak, dan perilaku yang kekanak-kanakan. Resignation, perilaku yang kehilangan arah karena ketidakmampuan mewujudkan keinginan karena tekanan otoritas. Kemudian kondisi fisik ini dapat berupa kelainan atau kecacatan baik tubuh maupun sensoris yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian juga karena masalah perkembangan, krisis ekonomi dapat mempengaruhi ego. Apabila ego dapat mengatasi krisis, dan maka perkembangan ego yang matang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebaiknya apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Kemudian juga karena faktor keluarga, lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Faktor yang terdapat dalam keluarga diantaranya yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, kurangnya keharmonisan dalam keluarga, dan ekonomi yang tidak baik. Nah, itu tadi faktor-faktor yang dilihat dari segi internalnya. Kalau dari segi eksternalnya itu bisa dari sekolahan. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi
anak setelah keluarga. Akan tetapi, sekolah tidak jarang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku pada anak akibat hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, hubungan antar teman sebaya yang kurang baik. Kemudian bisa juga faktor eksternal yang dipengaruhi oleh masyarakat. Salah satu hal yang nampak mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu menirukan perilaku orang lain. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif di dalam lingkungan masyarakat, juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif juga. Ditambah hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan terjadinya kelainan tingkah laku. Kemudian apa sih ciri-ciri dari anak tunalaras itu teman-teman? Yang pertama itu ya, 1. Berani melanggar aturan yang berlaku atau melanggar norma susila, norma sosial, atau norma hukum. Yang kedua itu mudah emosi atau mudah terangsang emosinya, atau yang dikenal sebagai mudah marah. Kemudian sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu sesama teman maupun orang lain yang di sekitarnya. Kemudian cenderung pembangkang, sering bolos dan cenderung prestasi belajar dan motivasi rendah. Pendendam, oversensitif atau rendah yang berlebihan, mudah tertekan dan menarik diri dari pergaulan, suka mencela dan sering berkelahi. Selanjutnya kita memasuki bentuk pendidikan anak kebutuhan khusus tunalaras dapat diselenggarakan di SLB, khususnya untuk anak tunalaras, yaitu SLBE. Macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan tunalaras sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan bimbingan serta penyuluhan di sekolah reguler. Misalnya saja di sekolah reguler terdapat murid atau anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan atau gangguan emosi, maka para pembimbingnya harus memperbaikinya. Yang kedua, menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus tunalaras jika mereka perlu belajar terpisah dari teman-temannya satu kelas. Kelas khusus bagi anak tunalaras tersebut dipegang oleh seorang pendidik dengan latar belakang SPLB atau pembimbing maupun penyuluh, yaitu seorang guru yang cakap dan mampu mendidik anak berkebutuhan tunalaras. Yang ketiga yaitu sekolah SLB, sekolah luar biasa, bagian tunalaras yang tanpa asrama yang ditunjukkan untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras yang proses belajarnya perlu dipisahkan dengan teman yang lainnya karena gangguan emosi dan perilaku yang dialami sudah cukup berat. Kemudian yang terakhir yaitu sekolah dengan asrama. Sekolah ini ditunjukkan bagi anak kebutuhan khusus yang kenakalannya sudah terlampaui dengan berat sehingga mereka harus dipisahkan dengan teman-teman maupun orang tua mereka. Kemudian apa sih tujuan pendidikan anak tunalaras itu? Tujuannya yaitu diselenggaranya pendidikan bagi untuk tunalaras adalah untuk membantu anak kebutuhan khusus tunalaras agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, serta keterampilan sebagai pribadi ataupun anggota dalam menggalakkan hubungan timbal balik antara lingkungan sosial maupun budaya lingkungannya. Nah, itu tadi ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus anak tunanetra dengan anak tunalaras. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Apakah sudah paham tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang perbedaan anak tunanetra dengan anak tunalaras? Semoga materi yang saya sampaikan hari ini tadi dapat bermanfaat dan membantu teman-teman untuk membedakan antara anak tunanetra dengan anak tunalaras. Jangan lupa ya teman-teman, selalu bersikap menghargai, friendly kepada teman kita yang mengalami kekurangan.
Bagaimanapun anak berkebutuhan khusus pun mereka juga tidak meminta untuk dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Maka kita sebagai orang yang normal, yang sehat, diberi kesempurnaan yang lengkap, itu harus selalu bersyukur apa yang sudah kita miliki, dan kita sebagai sesama manusia harus saling membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, segitu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.